A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 62. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 63, Al-An'am ayat 64 dan 65. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 66 atau 67. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 63
Di dalam surat Al-An'am ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, May yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Siapakah gerangan yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana yang ada di daratan maupun yang ada di lautan? Tad'unahu tadarruan wa khufya. Sedangkan kalian memohon kepadanya, berdoa kepadanya dengan lemah lembut, begitu juga dengan suara keras. La in anjana min hadhihi, seandainya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin, pastilah kami akan termasuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ketahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala an-nafi'ud dar, yang memberikan manfaat, begitu pula yang mendatangkan mudarat. Tak satu kekuatan pun yang mampu memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kekuatan Allah. Maka di ayat ini menjelaskan, Qul, katakan Muhammad kepada mereka, karena memang orang Arab ini Pak, mereka ini tradisinya bepergian. Mereka ini para pedagang, bisnismen, keluar dari daerah ke daerah yang lain, keluar dari wilayah ke wilayah yang lain. Kalau sekarang keluar dari negara ke negara lain. Walaupun mereka dulu melewati gurun-gurun pasir, tapi tidak jarang juga mereka menyeberangi lautan. Nah, mereka sadar betul bahwa di dalam perjalanan ini pasti ada saja onak dan durinya, halangannya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang ini berfikir, Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Katakan Muhammad kepada mereka, siapa gerangan yang mampu menyelamatkan mereka min zulumat, dari kegelapan. Para mufasir mentafsirkan bukan hanya kegelapan, tapi bahaya-bahaya yang terjadi fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan. Mereka Pak sadar ketika ada terjadi apa-apa di perjalanan mereka, mereka memohon kepada Allah untuk diselamatkan. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Seandainya mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tadi tradisi mereka bepergian. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Di waktu musim panas dia mencari di mana ada yang agak dinginan dikit cuacanya. Di musim dingin dia cari di mana ada tempat yang agak panas cuacanya. Memang itu menjadi tradisi, bahkan menjadi pekerjaan mereka untuk berdagang, ya, keluar masuk negeri satu dengan negeri yang lainnya. Maka ayat ini mengajak mereka untuk berpikir, dulu ketika terjadi sesuatu di perjalananmu, engkau minta kepada siapa? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Tuhan-Tuhan mereka ini Pak adanya di sekitar Ka'bah. 360 berhala kurang lebih yang ada di sekeliling Ka'bah ini. Inilah yang mereka sembah.
Ketika mereka pergi ke satu tempat, melewati gurun-gurun pasir, terjadi kejadian yang tidak menyenangkan mereka di gurun pasir misalnya. Apakah mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka yang ada di sekeliling Ka'bah? Tidak, mereka berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Padahal mereka berdoa itu Pak, tadarruan wa khufyah. Allah jelaskan bagaimana cara mereka itu berdoa. Tadarruan bisa dengan suara keras, saking butuhnya mereka pertolongan. Au khufyatan, atau dengan suara pelan, suara lembut, merengek-rengek, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat yang lain Allah menjelaskan, Allah menceritakan ketika mereka berlayar di lautan, mereka pada awalnya tenang, bergembira. Kenapa? Karena cuacanya bagus, anginnya bagus, ombak pun kecil, tenang dan senang mereka berlayar. Ketika datang kepada mereka ja'a harihun asif, ketika datang kepada mereka angin yang kencang, datang pula lah ombak-ombak yang tinggi. Apa yang mereka lakukan? Khawatir, takut dengan keselamatan mereka, sehingga mereka pun dengan respeknya, dengan cepatnya berdoa memohon kepada Allah, seandainya kami diselamatkan dari permasalahan ini, diselamatkan dari bencana ini, kalau sudah sampai ke tepian, kami akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di daratan, mereka lupa dengan apa yang mereka janjikan ketika berhadapan dengan kematian itu. Lupa mereka dengan apa yang mereka janjikan, yang mereka ucapkan ketika berhadapan dengan mara bahaya yang bisa saja mengakibatkan kematian atas diri mereka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu menceritakan tentang orang-orang zaman dulu Pak, orang-orang kafir di zaman dulu. Apakah kita sekarang bisa kita juga disinggung dengan ayat ini? Jawabannya iya. Bisa saja kita disinggung dengan ayat ini. Ketika lagi buntu, ketika lagi miskin, lagi butuh uluran tangan, lagi butuh bantuan, merengek-rengek dia. Tahajudnya tidak putus dia. Tapi ketika sudah diberikan apa yang dia pinta, lupa lagi tahajudnya. Ketika sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan, selalu berdoa. Ketika doanya dikabulkan, lalu hilang lagi doanya. Kan banyak orang seperti itu Pak, berjanji pas lagi apa namanya, lagi tidak bagus-bagusnya dia berjanji, aman ma ini jadinya aku berjanji ma ini. Contoh nih Pak, contoh. Mudah-mudahan aku agak jadi wong kayo. Kalau jadi wong kayo, insya Allah aku nak bangun masjid. Allah berikan keluasan rezeki baginya, Allah bukakan jalan. Ketika menjadi orang kaya, lupa dengan janjinya Pak. Kalau seandainya aku kaya nak bangun masjid, lupa. Jangankan bangun masjid, mantu masjid untuk renov lagi susah. Padahal dulu ketika dia masih muda, belum mendapatkan apa-apa, janji sana janji sini. Untung dia tidak ngomong aku nazar, masih cuman berjanji be. Ya mana aku jadi wong kayu agak, pokoknya insya Allah ada wong miskin ku bantu. Sama seperti dulu Pak, kalau belum punya motor, dulu, kalau aku punya motor ada wong lewat, aku insya Allah ku bantu, ku bonceng pergi ke tempat yang apa namanya dia inginkan. Ada motornya, lupa dia Pak, lupa dia. Lalu di atas motor dia berjanji, kalau Allah Tuhan, kalau Allah berikan aku keluasan rezeki, bisa dapat mobil, beli mobil aku. Kalau lagi panas, lagi hujan, aku nak bantu, silakan masuk, pokoknya aku turun ke tempat di mana kamu kepengen.
diberikan kesempatan oleh Allah, luas rezekinya, bisa memiliki mobil misalnya, lupa dengan janjinya tadi. Nah, kita disinggung juga dengan itu, Pak. Jangan-jangan kita dengan orang-orang dulu itu sama saja. Kalau orang dulu itu mendapatkan kesulitan, mereka berjanji kalau diselamatkan dari kesulitan itu akan menjadi A, B, C, D. Kalau kita mungkin ketika dapat rezeki A, ketika dapat rezeki B, aku berjanji aku nak main ini. Sakit dia, Pak, divonis oleh dokter sakitnya parah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, panjang ke umur aku, sehat ke aku. Kalau aku sehat, aku nak, pokoknya nak sholat jamaah di masjid terus. Allah sehatkan dia. Allah sehatkan dia. Nah, ketika disehatkan oleh Allah, Allah tagih itu janjinya. Kau kan berjanji pas lagi sakit-sakitnya, kau sembuh nak ke masjid sembahyang jamaah di masjid terus. Ini sudah sembuh lupa, Pak. Jangankan ke masjid, malah pergi tempat-tempat maksiat yang lainnya. Nah, yang ini kita disinggung oleh Allah Ta'ala. Jadi cerita ini, cerita orang-orang dulu yang mengatakan bahwa ketika mereka dihadapi dengan ujian, musibah, bencana di hadapan mereka, entah itu bencana di daratan maupun bencana di lautan, mereka katakan, seandainya kami diselamatkan dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin, kami pasti akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ini juga bisa menyinggung kita-kita mungkin yang banyak-banyak janji, ketika berjanji sudah dapat apa yang dia janjikan tapi lupa atas janji yang pernah dia janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, intinya di ayat ini Allah ingin menjelaskan hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan mereka dari segala musibah, entah itu musibah yang datang di daratan atau musibah yang datang dari lautan. Maka di ayat selanjutnya menjelaskan, qulillahu yunajjikum minha, katakanlah Muhammad kepada mereka, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menyelamatkan kalian, yang mampu menyelamatkan mereka, minha ay min zulumat, dari bencana-bencana yang terjadi, wa min kulli karbin, bahkan dari setiap sesuatu yang tidak menyenangkan kita, kesusahan kita, Allah lah yang mampu memberikan solusi, jalan keluar dari segala permasalahan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, summa antum tusyrikun, setelah diberikan solusi, jalan keluar, keselamatan, bukannya kalian bersyukur menjadi hamba yang taat, malah summa antum tusyrikun, malah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kata pepatah kita, air susu dibalas dengan air tuba. Ini air susu dibalas dengan air tuba. Sudah ditolong, dia berjanji, ya menaku selamat akan begini, jadi anak taat. Ketika ditolong bukan jadi anak taat, bukan menjadi hamba yang taat, malah menjadi hamba yang mensekutukan Allah, yang mana mempersekutukan Allah adalah salah satu dari dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat benci hambanya melakukan dosa-dosa yang besar tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi Allah an-nafi ad-dar, Allah lah yang memberikan manfaat, Allah jugalah yang mendatangkan mudarat kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang mampu, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan yang mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada yang lainnya. Bukankah kita telah mengikrarkan bahwa la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya yang bisa kita lakukan kecuali illa billah, daya dan upaya itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga Pak menjelaskan kepada kita tentang
tawakkul, ya, bertawakal kepada Allah. Kita hamba-hambanya yang beriman ketika ditimpa musibah, karena musibah itu pasti, Pak. Ujian itu pasti. Ujian itu pasti. Dari semenjak kita lahir sampai kita meninggal, ujian itu pasti akan selalu menghampiri kita. Apalagi kita yang meyakini, yang mengikrarkan diri sebagai seorang yang beriman. Di dalam surat Al-Ankabut jelas Allah sampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira untuk dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji terlebih dahulu. Artinya ujian itu salah satu keniscayaan, pasti akan datang. Nah, ketika Allah uji kita, maka katakanlah ini ujian dari Allah, pandai-pandailah kita membawa diri. Ketika Allah uji kita dengan kenikmatan, maka kita syukuri dengan ujian kenikmatan tersebut. Ketika Allah uji kita dengan ujian yang tidak menyenangkan, bersabarlah kita dari ujian tersebut. Karena memang ujian ini, Pak, bukan hanya yang sesuatu yang tidak baik saja. Sesuatu yang baik menurut kita pun itu pun ujian. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pastikan akan menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan sesuatu yang tidak kalian senangi, wal khairi, begitu juga sesuatu yang kalian senangi, fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya. Jadi kita harus sadar, legowo ketika diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang legowo. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar ketika diuji. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika diberikan ujian musibah dari Allah Ta'ala, tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kalimatul istirja', mengucapkan inna lillah, segala sesuatu dari Allah, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah, masuk kita pada ayat selanjutnya. Qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Kata Allah, katakan pula lah wahai Muhammad kepada mereka, huwal qadir, hanyalah Allah yang mampu, tidak ada yang mampu selain Allah. Huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum, hanya Allah lah yang mampu mengirimkan azab, menurunkan bencana kepada kalian, min fawqikum, dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, dan Allah jugalah yang mampu, yang lainnya tidak kati yang mampu, hanya Allah yang mampu memberikan ujian musibah min tahti arjulikum, dari bawah kaki kalian, dari arah bawah, au yalbisakum syi'a, atau menjadikan kalian berpecah-pecah. Pak, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, satu ketika Nabi SAW berjalan ke Bani Muawiyah. Kalau sekarang ini Masjid Nabawi sebelah kiri agak ke belakang itu, sekarang dikenal dengan daerah Ijabah, Masjid Ijabah, itu daerah Bani Umayyah di situ. Nabi SAW pada satu hari berjalan mengarah ke Bani Umayyah itu.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril. Setelah didatangi oleh Jibril, Nabi pun lalu mengambil kesimpulan, aku nak sembayang dulu. Maka sembayanglah, sholatlah Nabi di Masjid Ijabah. Di Masjid Ijabah. Kalau di Masjid Ijabah itu situ Pak, banyak makanan-makanan Indonesia. Situ ada toko Asia. Ya. Kalau nak makan tempe tahu di situ ada, walaupun lebih mahal harganya dibandingkan makan ayam. Nabi sholatlah di Masjid Ijabah. Nama masjid sekarang ini Masjid Ijabah. Masjid Muawiyah, Bani Muawiyah. Nabi sholat panjang sekali Pak. Lama sekali Nabi sholat di Masjid Ijabah itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat mengatakan kepada Muaz bin Jabal, Muaz, tahu tak kau, aku setelah sembahyang tadi doa apa, minta apa? Kata Muaz, nah tak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu engkau minta apa setelah sholatmu tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku minta 3 hal. Aku minta 3 hal kepada Tuhanku, kepada Allah. 2 diterima oleh Allah, 1 ditolak. 2 diterima, yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Nabi, yang didoakan oleh Nabi. 2 diterima, 1 ditolak oleh Allah Ta'ala. Lalu apa yang diterima dan apa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'altullaha thalathan. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal. Fa'atani snataini wa mana'ani wahidah. Allah memberikanku 2 dari apa yang aku inginkan, dan Allah melarangku 1 dari 3 yang aku inginkan. Kata Nabi, fasa'altuhu, aku meminta kepada Allah, Allah yuhlika ummati gharqan, agar supaya Allah Ta'ala tidaklah menghancurkan umatku dengan sebab ditenggelamkan. Bahasa kita, aku berdoa ke Tuhan, mudah-mudahan umat aku tidaklah diberikan bencana, ditenggelamkan muka bumi ini seperti bencana di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Habis tenggelam galau-galau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fa'atanihi. Allah pun memberikan, mengabulkan permintaanku itu. Artinya kita umat Nabi Muhammad, kalaupun ada bencana, banjir sana sini, tsunami sana sini, yakinlah itu tidaklah akan menghabiskan umat Nabi Muhammad. Karena Nabi pernah berdoa supaya Allah Ta'ala tidaklah menghancurkan umat ini dengan tenggelam, dengan bencana tenggelam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lalu aku meminta wasa'altuhu, aku meminta kembali kepada Allah, alla yadhhara alaihim aduwan laysa minhum. Aku minta kepada Allah agar supaya Allah Ta'ala tidak mengirimkan musuh kecuali musuh itu dari mereka-mereka. Tidak perlu datang musuh satu lalu menghabiskan umat Nabi Muhammad. Dan Allah pun mengabulkannya. Walaupun datang Ya'juj dan Ma'juj, tidak akan bisa menghabiskan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi meminta agar supaya tidak ada kaum lain yang menghancurkan umat Nabi Muhammad itu sendiri. Lalu Nabi meminta yang ketiga, wasa'altu, dan aku minta yang ketiga, alla yaj'ala ba'sahum bainahum faraddaha alayya. Aku minta kepada Allah agar supaya umat-umatku itu tidak dihancurkan perpecahan di antara mereka. Faraddaha alayya, Allah pun menolak permintaanku itu. Artinya Pak, perpecahan
di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dielakkan. Tidak bisa dielakkan. Maka wajar jikalau dulu Nabi mengatakan bahwa iftaraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan hancur, umatku akan terbelah menjadi 73 golongan. Semua umat itu, semua golongan tersebut masuk neraka kecuali hanya satu golongan saja. Siapa satu golongan ini? Di beberapa riwayat mengatakan ma alaihi ana wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku. Ada yang mengatakan yang mengikuti jamaah, ada yang mengatakan yang mayoritas di antara mereka. Nah Bapak Ibu, kembali kita kepada tafsiran di ayat tersebut, bahwa Allah Ta'ala mengatakan hanya Allah lah yang mampu untuk mengirimkan azab, bencana kepada kalian. Min fauqikum, dari atas kalian. Banyak Pak bencana dari atas. Banyak bencana dari atas. Hanya saja kita tak tahu, mungkin hujan batu atau apa. Wallahu a'lam. Yang jelas bencana itu datang dari atas. Sama seperti sekarang ini, tidak tahu dikatakan bencana atau tidak nih. Udara tidak fresh ini, ya. Bisa jadi ini bencana dari atas juga nih. Asalnya dari bawah lalu naik ke atas, balik lagi ke bawah. Au min tahti arjulikum, atau cobaan itu, bahaya itu datang dari bawah tanah kalian. Allah mampu. Au yalbisakum syi'a, atau menjadikan kalian syi'an, berkelompok-kelompok. Terpecah-pecah kita Pak. Nah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din, yang mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu akan merasakan kesulitan satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, uzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Coba lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yusarriful ayati, kata Allah. Allah itu menjelaskan ayat-ayatnya la'allahum yafqahun, agar supaya mereka itu mengerti, memahami atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Jadi perpecahan pada umat ini tidak bisa dielakkan. Hanya saja ketika kita tahu perpecahan pasti tidak bisa dielakkan, maka perkayalah diri dengan ilmu Pak. Perkayalah diri dengan ketakwaan. Karena ketika di hadapan kita banyak kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya benar, yang lain salah, maka ketika kita tidak memperkaya diri dengan ilmu dan ketakwaan, bisa saja kita memilih kelompok yang salah. Tapi ketika kita menghadapi musibah ini, perpecahan umat ini, kita hadapi dengan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, kita memperkaya diri dengan iman dan takwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan, akan memberikan petunjuk, ini yang benar, ini yang salah. Dan yakinlah Nabi telah mengingatkan semuanya itu. Nabi sudah menjelaskan semuanya itu, bahwa mana kelompok-kelompok yang terlarang, mana kelompok-kelompok yang disenangi. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, Allah lah yang mampu mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya, entah itu dari atas langit ke bawah atau dari bawah bumi ke atas, au yalbisakum syi'a, atau menjadikan kita berkelompok-kelompok, pecah satu dengan yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan kita, kalau sudah terjadi perpecahan, jangan kita sudahlah, kita pasrah saja karena perpecahan sudah menjadi barang pasti. Kita juga tidak boleh begitu Pak. Allah Ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
berpegang teguhlah kalian, bersatu padulah kalian dengan tali Allah Ta'ala, dengan ajaran agamanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan terpisah-pisah. Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahwa umat ini akan terpecah belah, tapi kita jangan langsung menyerah. Jangan langsung sudahlah, melo arus belah, arus perpecahan belah ini sudah kita melo. Tidak, kita tetap diperintahkan untuk berikhtiar, untuk bersatu padu, tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh memutuskan hubungan, ya, dan lain sebagainya. Karena Nabi mengatakan, man qata'a qata Allah, barang siapa yang memutuskan hubungan dengan seseorang, maka Allah pun akan memutuskan hubungannya kepada orang yang memutuskan hubungan. Bahkan salah satu dari orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang mudah di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam surga, adalah orang-orang yang menyambung silaturahmi, menyambung silaturahmi bagi orang-orang yang memutuskan hubungan kepadanya. Maka ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat terakhir yang akan kita bahas sebelum kita buka sesi tanya jawab. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaummu pun wahai Muhammad mendustakan azab tersebut, mendustakan bahwa akan datang bencana A, bencana B, akibat dari kelalaian, akibat dari kekafiran yang mereka lakukan. Mereka mendustakannya. Makanya ketika mereka di lautan datang bencana, ombak tinggi, angin kencang, cuman berdoa, tapi ketika sampai di daratan mereka dustakan lagi itu. Sama ketika mereka di daratan ada bencana yang terjadi, mereka minta kepada Allah akan begini, diselamatkan oleh Allah, mereka lupa lagi, mereka mendustakan lagi azab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Padahal wahuwal haqqu, ini bencana, ini azab benar, jelas akan datangnya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lastu alaikum biwakil, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusan kalian. Artinya kalau sudah seperti itu jadinya sudah nafsi, sudah kusampaikan bahwa hati-hati kalau kita tidak beriman akan A, akan B, akan C, musibah datang, bahkan azab datang. Setelah disampaikan, setelah diajarkan, setelah difahamkan, mereka tidak mau mengikuti, datang bencana, datang azab, maka katakan kepada mereka wahai Muhammad, sudah, akulah sudah sampai ke, bukan gawean kamu ben aku urus, sudah, maka berlepas tanganlah, masuk itu. Lastu alaikum biwakil, aku bukanlah selalu mengurus urusan kalian. Lajulah, karena itu pilihanmu untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala, hadapilah Allah. Kalau kita umat Islam, ya lebih memilih untuk menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, berikhtiar sebaik-baiknya, lalu bertawakal atas apa yang telah Allah tentukan. Kalau orang-orang kafir malah tidak beriman, silahkan, monggo, itu pilihanmu. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensi dari pilihan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Sebaliknya apabila kita melakukan keburukan, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini, sampai ayat 66 dalam surat Al-An'am. Insyaallah di pekan-pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Sebelum kita akhiri, kita buka sesi tanya jawab dulu. Yang ingin bertanya dipersilakan Pak, Bu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dalam rangka meragukan Quran, tapi hanya sekedar untuk bagaimana cara memahaminya, Ustaz. Ya. Pada ayat yang ke-64. Ya. Qulillahu yunajjikum minha. Katakanlah, Allah lah yang menyelamatkan kamu dari segala macam bencana. Pada ayat ini kan Allah berkomunikasi langsung pada Rasulullah Muhammad SAW. Allah lah menyelamatkan kamu dari bencana-bencana dan dari segala macam kesusahan. Wa min kulli karb summa antum tusyrikun. Kemudian kamu syirik kepadaku. Nah, pada ayat ini, di ujung ayat itu Allah katakan kamu syirik kepadaku. Berarti di situ kan termasuk Rasulullah, antum, Rasulullah dan umatnya barangkali ya. Syirik kepadaku. Sementara kan Rasulullah tidak syirik, tapi pada ini dikatakan secara general, antum tusyrikun. Nah, kira-kira cara memahaminya bagaimana, Ustaz? Kalimat yang seperti ini nih. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kalimat antum di situ hanya menjelaskan tentang orang-orang kafir. Kok bisa di pangkal ayat ini ada kalimat qul? Katakan Muhammad kepada siapa? Kepada mereka. Qul, katakan Muhammad kepada mereka. Artinya Nabi Muhammad bukan termasuk orang yang musyrik di sini. Karena Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada mereka bahwa Allah lah ini. Jadi Nabi menyampaikan firman Allah kepada orang-orang kafir ini bahwa Allah lah yang menyelamatkan mereka dari segala mara bahaya dan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Kemudian kalian mensekutukan Allah. Jadi antum di situ ya, walaupun kalimat antum itu artinya kalian semua, tapi tidak termasuk kepada Nabi karena Nabi yang menyampaikannya. Nabi yang menyampaikan firman Allah wahyu ini kepada para orang-orang kafir yang musyrik yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi ayat ini tidak ada salahnya sama sekali ya. Hanya saja kita harus pahami di awal kalimat ini adalah ada kalimat qul, kata perintah. Katakanlah wahai Muhammad. Contoh misalnya ada si A dengan si B, si A atasan si B, kata si A, B sampaikan ke C itu jangan nakal. Nah lalu si B menyampaikan ke C, kalian jangan nakal, kalian jangan nakal. Apakah kalian termasuk orang yang B yang menyampaikan? Jawabannya tidak, karena si B ini hanya menyampaikan perintah atau menyampaikan pesan dari si A. Begitu pula lah ayat ini. Allah ingin mengatakan kepada orang-orang kafir, kalian itu musyrik setelah ditolong oleh Allah. Cuman tadi karena tidak connect antara Allah dengan orang kafir, maka ada perantara. Siapa perantaranya? Nabi Muhammad. Maka kata Allah, qul, katakan Muhammad. Kepada siapa? Kepada mereka, bukan kepada dirimu. Katakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada mereka. Bahwa siapa lagi yang akan menolong mereka dari segala bencana dan dari segala kesusahan kecuali Allah. Hanya Allah lah yang menolong kalian. Summa antum tusyikun, tapi setelah ditolong malah kalian mensekutukan Allah. Jadi kalian di sini Pak sama sekali tidak ikut-ikutan Nabi Muhammad, karena Nabi cuman menyampaikan, bukan Nabi menjadi objek ya. Nabi di sini menjadi pelaku yang menyampaikan risalah dakwah tersebut kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Jadi tidak ada salahnya di sini. Antum di situ sama sekali tidak masuk di golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ibu-ibu, oke, masya Allah. Dari Bu, Nik Bu, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz.
Terkait dengan 3 doa yang disampaikan oleh Rasul kepada Allah, di mana 2 diterima dan 1 ditolak. Ya. Kalau boleh, apakah ada asbabun nuzulnya mengapa Rasul sampai menyampaikan 3 doa itu? Apakah pada saat itu memang peristiwa-peristiwa tersebut memang lagi marak terjadi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang 3 doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Bani Muawiyah di Masjid Ijabah, Nabi berdoa 3 permintaan kepada Allah, 2 diterima, 1 ditolak. Ada tidak asbab lurutnya? Bukan asbab nuzul. Kalau asbab nuzul tentang ayat, kalau hadis tentang asbabul lurutnya. Ada tidak asbabul lurutnya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa itu, Pak, bukan masa-masa yang mudah itu. Bukan masa-masa yang mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu pergi ke daerah Bani Muawiyah di sekitar Masjid Nabawi sebelah kiri agak ke belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bahwa Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi bahwa umatmu ini akan dihancurkan, akan ketika datang masanya akan diselesaikan. Nah, Nabi SAW mencari cara supaya umat ini memang pasti kita ini semua akan mati, Pak. Cuman kalau bisa, saking sayangnya Nabi kepada umatnya, cari cara yang paling mudah, yang paling tidak menyakitkan lah begitu. Kalau makanya Nabi mengatakan agar supaya umatku tidak dihancurkan karena ini. Ngapo dak Nabi langsung berdoa supaya umatku tidak dihancurkan? Karena Nabi tahu umat ini pasti hancur, selesai masanya datang, ketika datang kiamat habis galau-galau. Maka Nabi menginginkan, saking sayangnya Nabi kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi menginginkan ketika ini terjadi, umat ini akan hancur, maka carikan solusi yang paling mudah. Karena kehancuran pasti. Sama cak kita, Pak. Kita kan minta supaya mati kita husnul khotimah. Kita bilang, ngapa kau minta mati husnul khotimah? Minta idak mati baik. Minta idak mati baik. Kita katakan tidak baca mati satu keniscayaan. Nah, ketika mati satu keniscayaan, maka kita minta matinya mati yang mudah, matinya husnul khotimah. Karena mati itu kepastian, keniscayaan. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ada datang ajal datang, maka tak bisa maju sedetik walaupun atau mundur sedetik. Maka kita minta agar supaya kalaupun mesti mati kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Sama seperti itu. Nabi mengetahui persis bahwa umat ini pasti akan habis. Pasti akan habis. Apalagi Nabi tahu persis bahwa nanti di hari kiamat, sebelum datang kiamat, akan datang angin yang lembut meniup melewati segala penjuru bumi ini, Pak. Dan tidaklah umat yang beriman kepada Allah walaupun sekecil biji zarah terkena angin tersebut kecuali mati semuanya. Nabi tahu itu. Makanya Nabi meminta kepada Allah agar supaya umat ini tidak dihabiskan, tidak diberikan bencana yang menghabiskan umat ini, ya, dengan 3 hal tadi. Rupanya Nabi meminta agar supaya umat ini tidak dihancurkan dengan ditenggelamkan, Allah kabulkan. Yang kedua, agar supaya umat ini tidaklah dihancurkan dari kaum yang lain, ya, dari kaum yang lain Allah juga kabulkan. Dan ketika Nabi meminta agar supaya umat ini tidak dihancurkan dari sesama mereka, dipecah-pecahkan, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih wallahu alam bisawab, kalau secara pasti terjadinya asbab nuzul itu wallahu alam, ya, tapi secara tadi Jibril datang lalu menyampaikan bahwa umat ini akan dihancurkan oleh Allah taala. Makanya Nabi SAW meminta agar supaya dihancurkan pun umat ini dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakitkan tanda kutip umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nanti coba kita akan lihat kembali apa asbabul wurud yang pastinya. Wallahu alam bisawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan bencana tadi Pak. Ini kita kadang-kadang takut, khawatir karena bencana itu bisa datang kapan saja, dan sekarang ini banyak sekali terjadi kan. Kita lihat gempa bumi, angin topan, banjir dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan bencana ini saya buka-buka Pak di surat Ali Imran ayat 174 ini, kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlim lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Ya. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ya. Jadi artinya bencana itu ditimpakan oleh Allah karena perbuatan manusia, ya, karena kesalahan dosa manusia, dan orang sering lupa dengan dosa itu sehingga dia lupa sekali, padahal banyak ancaman Allah itu di Al-Mulk itu, amintum man fis sama, apakah kamu tidak takut akan azab yang ditimpakan Allah. Jadi maksud saya dari ayat ini artinya bencana itu bisa dicegah sesungguhnya kalau umat ini baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bencana itu Pak Allah turunkan untuk mengingatkan kepada hamba-hamba Allah yang lalai, maka diberikan bencana. Beda dengan ujian Pak ya. Bencana termasuk dari ujian, tapi ujian tidaklah fokus hanya kepada bencana. Tadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian kepadamu, sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan. Kalau bencana memang ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa saja awal dari azab Allah. Maka turunlah bencana. Dan bencana ini diberikan kepada orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Berbeda seandainya orang yang beriman berada di tengah-tengah orang yang dikenakan bencana. Ini berarti orang ini diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan. Jadi tergantung manusianya. Kalau manusianya beriman, maka disebut ini bencana bagi mereka, awal dari azab. Tapi ketika ada orang yang berada di tengah orang-orang yang terkena bencana, ini ujian bagi mereka agar supaya bersabar, dia menerima takdir, ya, legowo atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi ketika ditanyakan sebenarnya apakah bencana ini bisa dicegah? Iya. Allah sendiri mengatakan bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada kalimat bima kasabat aydin nas, atas apa yang telah diupayakan oleh manusia itu sendiri. Jadi ketika manusianya baik, taat aturan, maka insya Allah bencana tak akan datang. Manusia tak akan bencana tak akan datang. Kenapa? Karena bumi ini Pak makhluk. Apapun pergerakan di bumi ini atas perintah Allah. Yakinlah itu. Tidak satu jengkal pun tanah ini bergerak kecuali Allah yang memerintahkan. Bergerak. Nak cak mano baik ketika Allah katakan usbud, tetaplah jangan bergerak, tidak bergerak. Karena bumi ini adalah makhluk Allah. Lautan, samudra itu juga makhluk Allah. Semuanya patuh atas perintah Allah. Ketika kata Allah bergerak, kau bergerak galo-galo. Ketika kata Allah usbud, diamlah, jangan bergerak, maka. Nah, ketika kita taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala kan maha adil Pak. Takkan pernah
ketika kita baik kepada Allah, taat atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan, lalu Allah berikan musibah kepada kita, tidak akan mungkin. Allah berikan bencana kepada kita, tak akan mungkin. Kalaupun seandainya datang musibah atau bencana, itu untuk meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman. Kita akan lihat bagaimana sabar atau tidak sabarnya dia menjalani musibah tersebut. Kita akan lihat bagaimana legowo tidak legowonya, nerima atau tidak nerimanya orang yang terkena bencana tersebut. Akan dilihat tergantung kualitas iman seseorang. Semakin tinggi kualitas iman, maka semakin kuat pula lah kelihatan sabar dan legowonya. Tapi semakin hilang, bahkan semakin tidak ada iman dalam hati seseorang, semakin terlihat bahwa dia sedang diberikan musibah oleh Allah untuk dihancurkan awal dari azab. Jadi pertanyaan itu, apakah bisa musibah ditolak? Bisa. Bencana ditolak? Bisa. Tergantung kita, Pak. Makanya kalau kita sendiri tidak bisa, tapi kita mengkampanyekan agar supaya kita semuanya taat. Maka dalam ayat mengatakan seandainya manusia itu bertakwa kepada Allah, taat, bukan bencana yang turun tapi rahmat Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Kami akan bukakan keberkahan dari langit. Kami akan sebarkan kedamaian. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah pada taat kepada Allah. Tapi ketika tidak ada yang taat atau sebagian besar tidak taat, maka Allah turunkan musibah atau bencana sebagai peringatan supaya cepat kembali kepada Allah, atau mungkin awal dari azab dari Allah, sebagai DP dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah, jadilah. Terakhir Pak, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kita suka berjanji tadi, yang awal-awal suka berjanji atau nazar lah kayak itu. Pernah ngelihat postingan bahwa Nabi kan melarang kita untuk bernazar itu, karena itu biasanya dilakukan oleh orang yang pelit kayak gitu. Nah, mau nanya juga bahwa apa yang menjadi sahnya nazar itu, apakah suatu ketika kita ucapkan atau dalam hati juga udah sah itu jadinya sah. Itu aja. Baik. Nazar ini, Pak, sesuatu yang dibolehkan tapi tidak disenangi. Nabi mengatakan jangan sering-sering bernazar, karena orang yang sering-sering bernazar itu nunjuk ke kalau dia pelit. Kenapa pelit? Dia berkendak dulu, Pak. Kalau kendaknya dikasih baru. Tapi kalau kendaknya tidak dikasih, tidak digawe ke nazarnya. Cara nazar kan mah itu. Maka nazar pertama boleh, cuman dibenci saja. Nabi tidak menyukai kalau banyak-banyak bernazar. Nah, ketika bernazar, di mana aspek nazar tadi bisa dipenuhi kalau itu nazar? Apakah kita harus ucapkan dulu di mulut kita karena hati sudah mengatakan lalu mulut mengaminkan, atau cukup di hati saja mulut tidak menyampaikan sudah dikatakan nazar? Jawabannya adalah ketika disampaikan mulut mengeluarkannya baru nazar, ya. Kalau dalam hati itu baru niat, dan niat ini akan terrealisasi, akan ditagih apabila tadi kita ungkapkan isi hati yang kita inginkan. Misalnya aku bernazar kalau anak aku lulus sekolah, yo bagi-bagi rezeki lah kepada anak yatim. Tapi kalau cuma dalam hati, kata dalam hati ini, kata kita dalam hati, aku bernazar, belum diucapkan, maka para ulama mengatakan
tidak termasuk nazar itu. Nazar itu harus disampaikan. Ya. Ada juga yang mengatakan nazar itu harus ada yang mendengarnya, walaupun para ulama mayoritas mengatakan tidak mesti. Tapi ada yang mensyaratkan kalau nazar itu harus didengar oleh orang. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak mesti ada yang mendengarkan. Yang penting kita keluar nazar itu dari mulut kita, maka disebut nazar itu. Dan ingat Pak, nazar ini ada dua. Ada nazar dalam ketaatan, ada nazar di dalam kemaksiatan. Nazar di dalam ketaatan wajib ditunaikan. Nazar dalam ketaatan wajib ditunaikan. Kalau anak aku lulus sekolah, aku bernazar nak berbagi A, bagi B, bagi C. Lulus sekolah anaknya, lakukan nazarmu. Lakukan nazarmu. Karena apa? Nazar ini nazar baik. Berbagi itu baik. Ada nazar maksiat. Nazar maksiat ini tak perlu dikerjakan, ditolak, abaikan saja. Contoh nazar maksiat ini Pak ya. Ada orang mengganggu kita sedang sakit ini. Uang tu tadi tahu kalau kita tidak akan pacak malas karena kita lagi sakit. Maka kita katakan, nah was we aku sembuh lagi, aku bernazar, pokoknya aku bunuh kau. Nah, ini nazar tak bagus, nazar maksiat. Maka wajib untuk ditinggalkan, wajib untuk diabaikan, wajib untuk ditinggalkan. Pokoknya tidak boleh. Kenapa? Nazar itu nazar dalam kemaksiatan, tapi nazar dalam ketaatan harus dibayar. Ustadz, bagaimana ketika nazar dalam ketaatan tapi aku tidak mampu ngawi kenyo? Contoh, mana aku lulus sekolah, aku nak motong 100 onta. Sikok nyari onta lagi susah Pak, ini nak 100 onta. Susah merealisasikannya misalnya. Maka ini adalah nazar-nazar baik, nazar ketaatan, maka tunaikan. Kalau tidak bisa ditunaikan, maka bayarlah kafarat dari nazar itu. Harus dibayar nazar itu dengan kafarat. Bagaimana membayar kafarat nazar? Salah satunya adalah dengan berpuasa 3 hari ya. Berpuasa 3 hari untuk membayar nazar baik yang kita ucapkan karena tidak mampu kita merealisasikannya. Makanya Pak, kalau mau bernazar itu yang kira-kira yang masuk akal baik bahasa kita, yang pacak kamu gawe ke baik. Awak utang kiri kanan depan belakang banyak, aku pokoknya mensehat nak umroh. Dapat duit ke mana nak umroh misalnya. Maka yang kira-kira masuk akal baik kalau mau bernazar, yang kira-kira yang kita mampu, jangan menyusahkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika kita bernazar, nazar kita nazar baik dan tidak bisa kita realisasikan, maka bayarlah kafaratnya, bayarlah denda dari nazar itu dengan cara kita beristighfar dari apa yang kita nazarkan, lalu kita berpuasa 3 hari untuk membayar kafaratnya. Apakah 3 hari puasa ini harus berturut-turut? Jawabannya tidak mesti berturut-turut, bisa dikelang-kelang dengan syarat, dengan niat tadi. Ketika berpuasa niatkan kalau ini untuk membayar kafarat dari nazar tersebut. Kenapa? Karena semua amalan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita diberkahi oleh Allah, dan ketika kita pun meninggalkan tempat ini dalam kondisi diampuni dosa-dosa. Ketika memang ajal kita sudah datang, mudah-mudahan kita diberikan ajal atau diberikan kematian dalam kondisi mati husnul khotimah. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.